sembahyang gitu ya, terus kemudian tiap hari juga ngajak kayak apa ngono-ngono guys gitu lah, kewiharan dan sebagainya. Nah kan ketika mau pindah Kristen, berdoa di situ kan, tolong supaya aku Tuhan biar papaku ini sama maklumi kalau aku pindah Kristen bla 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 gitu. Karena papaku tahu gitu kan, orang Kristen di keluarga kita maksudnya kayak ada ibu ya Kristen gitu, tapi nggak membuahkan hasil yang baik, tapi malah membuahkan hasil yang negatif. Akhirnya berdoa Tuhan, bilang Tuhan semoga kamu mau menukarkan atau mengertikan gitu kan apa ini supaya saya terima kalau aku ini pindah ke Kristen. Setelah berdoa ngomong apa? Lancar tanpa disangka. Aku ngomong Pak di mobil lagi, papa aku nyetir, Pak aku mau besok mau baptis Pak, mau pindah Kristen. Papa aku langsung gitu ya. Ya gak apa-apa, ya bagus ya kamu bisa memilih sendiri. Luar biasa aja. Gak disangka biasanya kan langsung ngomong apa kamu pindah Kristen? Terus kok bisa aja? Ya gitu. Jadi mereka berdoa bisa kayak gitu. Terus papa wis oke ke mama berdoa. Aku kan mikirnya mamaku ini luwih lunak ya. Soalnya mamaku ini sekolah nang sekolah Katolik. Ya pernah belajar. Ya luwih lunak. Ngomong sama mama. Nah, aku besok baptis. Mau pindah Kristen. Mama. Apa? Kamu pindah Kristen? Kamu ini juga mau sama pindah Kristen? Wes langsung keluar kok sampe ngene. Terus mano, kamu tadi mama sih enggak mau. Wes, kamu coba macam-macam ya. Wes papa kamu sudah enggak apa-apa. Sudah, Pak. Papa sudah oke gitu. Wes enggak tahu lah kamu wes kamu urusan sama papamu wes yang lulus. Pokoknya mama langsung dekmut. Enggak disangka-sangka. Karena karena aku ini belum berdoa, karena istilahnya reaksinya berbeda gitu. Papaku setuju lancar-lancar aja, dan mamaku yang kukira ini sudah bisa mengerti karena dia itu pernah sekolah Katolik gitu kan. Malah ngamuk-ngamuk karuan. Nah ini parahnya besar. Aku ya bingung loh. Kok sampai ini reaksinya itu berbeda banget gitu. Sing aku wedi malah gak terjadi, sing aku gak wedi malah terjadi. Gitu. Jadi penting kalau kita itu harus tanya dulu, ngomong dulu ke Tuhan sertai ya, itu penting. Nah terus kemudian orang-orang kunci ini itu juga bisa menjadi kayak titik tolak bagaimana apakah Tuhan itu menyertai kita atau enggak. Jadi ceritanya adalah ketika aku ini mau menjadi ketua hima, tapi sebelumnya kita ada peristiwa bahwa aku ini nggak lulus mata kuliah Nirmana. Kalau tahu mata kuliah Nirmana itu adalah mata kuliah ini berantai yang misalnya kalau nggak lulus satu berarti harus molor 1 tahun. Jadi aku kuliah 5 tahun pasti. Dan ketika aku mari nggak lulus gitu ya, belum 1 bulan, baru beberapa minggu gitu ya, langsung mengajukan diri jadi ketua hima. Jadi aku tekan ya. Aduh ini aku diizinkan enggak ini aku ini jadi ketua hima itu. Akhirnya aku berdoa bilang, aduh Tuhan, mamaku so ngamuk pembludak ini so keluar dari rumah ini. Setiap boleh ngono ya. Berdoa di sini. Berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan, ya apa ini Tuhan? Aku tolong sampai aku Tuhan, sampai aku kalau memang ini jalannya Tuhan, gitu, tolong berikan pengertian kepada orang tua. Ya aku mau ngomong ke orang tuaku, karena aku pasti, misalnya key of influence-nya adalah orang-orang penting dalam hidup kita, itu kita harus minta izin mereka. Itu penting. Kalau nggak diizinkan gitu, apalagi orang tua gitu, mengizinkan kita, jalan kita itu saja nggak lancar, plus. Dia harus minta izin ke orang tua. Nah, akhirnya ternyata setelah saya berdoa, tanpa disangka-sangka gitu ya, aku mencalonkan diri jadi ketua hima.
organisasi. Terus kamu jadi apa nih? Jadi ketua nih, Hebat ya. hah? Enggak. Enggak. Duduk ngomongnya, oh ngono ta. Kamu masih yakin ta? Ya yakin mah. Ya wis. Ya wis, jalan. Lancar sekali, gak ditanya apa-apa, gak tanya mas bos. Langsung ya wis jalankan saja. Tapi memang bukan sudah wis. Kan gak izin sama papamu juga. Loh iya wis sampai papa wis. Papa ya wis kamu lek misalnya mau ya gak apa-apa belajar. Langsung kunci lah kayak jalan itu terbuka. Jadi itu penting untuk kita ini meminta izin kepada orang-orang kunci. Seperti Nehemia, dia juga minta ke rajanya, Artasasta. Nah, Artasasta, ini seks pak. Hah? Seks itu sing nggone apa? Sing nggone 300 lho, seks. Oh, Sing angkat yang tinggi. akhirnya seneng loh itu. Itu tuh istrinya Esther. Hah? Heeh. Nah karena kan dia nggak mati tuh. Dia kan pas dilempar tombak ambil sing apa sampai itu raja Yunani itu sing Leonidas itu kan cuma nyerempet ini tuh. Jas. Ini tuh. Nah itu soalnya katanya ceritanya aslinya itu kan karena rajanya itu dilindungi oleh Tuhan. Karena apa? Karena si Esther ini berdoa untuk dia. Bojone Esther lah sih kayak kos. Ya iku. Nama lain nih. Nama ini siapa? Leonidas. Duduk Leonidas itu sih Yunani, Xerxes. Gitu. Iya. Iya. Saya ini ngono. Indonesia. Xerxes. Oh, dia kan nggak mati. Oke. Nah, setelah tanya, gitu ya. Setelah tanya, mulai terjun, gitu ya. Karena kita sudah dapat persetujuan, sudah tanya Tuhan, dapat persetujuan dari orang-orang penting, mulai terjun, mulai melakukan tindakan. Gitu. Yaitu yang pertama, apa? Tadi kan sudah identifikasi masalah. Itu cuma identifikasi secara garis besar. Masalah garis besar kamu tahu, kamu bawa ke Tuhan, kamu bawa ke orang penting di hidupmu, gitu kan? Kamu langsung terjun ke realita. Nah, si Nehemia dia juga ketika dia sampai di Yerusalem, dia langsung survei sendiri. Ini harus dilakukan sendiri karena kita nggak mungkin istilahnya apa ya, cari dari orang lain berkata apa. Karena orang lain ngomong apa itu kan bisa berbeda dengan kenyataan realita. Kita harus lihat realita itu sendiri. Apakah benar sih apa yang terjadi sesungguhnya itu harus dilihat benar-benar. Jangan sampai salah. Nah kalau di Indonesia ini diomong bahwa Nehemia itu personally assessing the damage and planning the project without unwanted influence or advice from others. Dia itu nggak mau ada intervensi dari orang lain. Karena apa? Semua planning dan juga semua apa ya, kayak rencana itu harus kita buat sematang mungkin tuh. Kalau bisa leader itu harus bisa merancangkan itu semua. Merancangkan itu garis besarnya semua itu harus bisa dirancangkan sendiri. Bagaimana kamu mensurvei semua melihat itu, terus kemudian kamu mengambil tindakan itu bagaimana? Itu harus bisa merancangkan itu. Itu adalah kualitas seorang leader. Itu dirancang sendiri oleh si Nehemia. Terus yang kelima, gitu ya. Mulai ketika kamu sudah tahu realitanya sesungguhnya, baru kamu datang ke orang-orang yang terlibat di sana. Cast the people, mulai panggil orang-orang. Karena seorang pemimpin, kekuatan seorang leader itu bukan dari dirinya sendiri, gitu ya. Tapi bagaimana dia influence people, bagaimana dia bisa menggabungkan orang yang berbeda-beda itu untuk berjalan ke satu tujuan, satu visi. Jadi dia mulai, jadi setelah tadi dia ada beban masalah bahwa Tuhan, mulai mengajukan ke petinggi-petinggi, dia mulai